Mbak, kalau kita tidak sadar atas luka sendiri, seberapa sering kita melukai orang lain tanpa kita sengaja? Ya, sering. Karena atas diri kita sendiri aja kita nggak sadar. Iya, ya sering lah. Nggak, apalagi nggak sadar. Kebanyakan sih orang kayak gitu nggak sadar kalau melukai. Dia sadarnya aku dilukai. Ya kan? Kebalikannya. Iya, dia nggak sadar kalau dia itu melukai orang. Yang sering dia sadari adalah dia terlukai oleh orang lain. Padahal dia juga pelaku-pelaku juga sih. Gitu. Tapi itulah Mas, apa ya, pentingnya menurutku mengenal diri itu begitu. Kan kenal sama tahu beda ya. Iya, iya, iya. Beda lah. Tahu bedanya. Apa kira-kira? Apa coba? Tahu sama Biar teman-teman tahu. ya kalau cuma tahu doang, oh Amanda tuh ini, atau mungkin kalau itu gini agak nakal gitu kan, mungkin masalahnya nakal gitu. Tapi kan kalau kenal yang benar-benar kenal lapisan-lapisan dirimu sendiri, yang akrab dan cinta sama dirimu sendiri itu kan beda. Oke gini, saya contohin. Kamu tahu Pak Prabowo? Tahu, tahu. Kenal nggak? Kenal? Maksudnya kenal bisa ngobrol nggak? Tahu nggak? Sempat. Oh sempat. Oke, sekarang Mayor Teddy deh. Nggak kenal. Nggak kenal kan? Tahu nggak? Tahu kan? Tahu. Tahu lah secara nama, dia apa jabatannya. Tapi kalau kenal kan nggak? Nggak. Kenal memang butuh approach yang lebih kan. Pernah ngobrol. Kamu pernah ngobrol nggak dalam sama dirimu sendiri kan gitu? Oh gitu. Iya, pernah bersengkrama nggak? Apa sih sebenarnya yang kamu pendam? Amanda gitu, ngomong sama diri sendiri. Apa sih luka apa sih sebenarnya yang selama ini kamu tutup-tutupi? Itu kan kalau udah kenal kan berarti udah terjadi dialektika berdua gitu kan. Benar, benar. Kalau cuma tahu doang emang nggak usah sok-sokan bilang udah kenal diri kan gitu. Oh aku tahu ini gitu. Mungkin Permisa tahu Mas Hendra ngaji Roso, tapi kalau nggak pernah ketemu, kita minta tolong kan nggak mungkin. Ya. Terus sok-sok kenal kan juga nggak mungkin gitu. Jadi memang proses pengenalan diri itu memang step by step, nggak bisa cuma tahu nama dan apa ya aspek luar-luar aja. Itu memang perlu kembali ke dalam. Mengenal diri itu ya memang harus ke dalam. Lebih deepen lagi. Iya lebih dalam lagi, ada obrolan lagi. Nanti kalau udah kenal, misalkan udah kenal lagi sama semakin orang udah akrab. Akrab kan berarti sudah semakin sering ketemu, semakin sering menghabiskan waktu bersama. Pada akhirnya nanti timbul kecocokan atau mungkin jadi lekat lah hubungannya, jadi saling menerima, memahami, nah begitu. Jadi step by step pengenalan diri. Kalau semakin kita sibuk keluar, mungkin dengan konteksnya tadi adalah mungkin terlalu sibuk di sosmed atau terlalu sibuk dengan dunia luar sampai melupakan diri sendiri ya salah satu efeknya gitu. Jadi kita nggak merasa kalau menyakiti orang lain, malah kadang-kadang kita ngerasanya kita yang paling tersakiti di muka bumi ini gitu. Oke. Nah, sekarang kan banyak banget nih orang yang apa ya, penuh keterpura-puraan. Misal nih, aku kuat, aku nggak apa-apa, aku bisa. Itu apakah akan menjadi ego atau sebuah tembok yang menghalangi kesembuhan bagi luka lama kita sendiri? Oh ini maksudnya pura-pura secara psikologis ya? Aku dulu juga begitu sih. Terlalu lama begitu. Pokoknya kalau ahli pura-pura itu Amanda deh kayaknya gitu. Dulu ya. Sekarang nggak ya? Enggak, sekarang kalau capek bilang capek. Lebih jujur ya. Kalau memang nggak bisa bilang nggak bisa. Lebih berani. Lebih berani untuk Mengatakan apa yang aku rasakan. Kalau dulu nggak bisa. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena lukanya kan sangat ingin dicintai dan diterima oleh society, oleh lingkungan sekitarku. Jadi aku selalu bilang iya. Untuk ngomong enggak itu nggak bisa. Kenapa kok begitu? Karena memang apa ya, pola asuhnya diajarkan seperti itu. Nggak bisa untuk mengekspresikan apa yang kita mau tuh sejak dini. Salah atau enggak sih sebenarnya enggak juga. Mungkin karena orang tua kita dulu juga pola asuhnya begitu. Diturunkanlah ke orang tuaku menurunkan ke aku dan segala macam lah. Kayak begitu. Mbak, bagaimana cara membedakan antara berdamai dengan luka dan memendam luka? Kan banyak orang yang sok-sokan aku sudah berdamai dengan lukaku. Padahal itu masih kadang menjadi pendaman luka yang belum sembuh seperti itu. Cara membedakannya seperti apa, Mbak? Cara membedakan dari orang lain atau dari diri sendiri? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Cara ngeceknya, ketika ada hal yang sama, yang tidak menyenangkan, judulnya sama aja misalkan ya. Misalkan pasangan ngeselin gitu. Dengan tingkah yang sama. Oke. Itu kalau misalkan kamu sudah mulai berdamai, itu nggak ngefek lagi di kamu. Di saya misalkan ya. Oh, kamu gitu. Ya udah.
gitu. Kamu, aku. Mm-mm. Jadi emosinya nggak goyah. Oh, gitu doang. Cuma ketawa doang. Oh, gitu. Oh, kamu masih di situ. Ya udah. Kalau belum, kalau pura-pura udah sudah spiritual misalkan ya, pura-pura udah sembuh padahal enggak. Ya kamu dalam mulut bisa bilang, oh nggak apa-apa, emang manusia gini. Tapi dalam batinmu bergejolak. Mm-mm. Batinnya goyah. Iya. Nah itu yang paling tahu ya memang diri sendiri. Itu bisa dimanipulasi dengan kata-kata manis bisa, ya kan? Dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan kebijaksanaan juga bisa. Tapi dirimu sendiri yang ngerti sebenarnya. Oh aku masih goyah atau enggak, gitu. Aku masih nolak atau enggak. Aku emosiku masih tersulut atau enggak. Itu kan yang mengerti diri sendiri. Iya, iya. Kalau orang lain ngeceknya gimana ya kamu kerjain aja dengan hal yang sama. Dia masih tersulut atau enggak. Semudah itu sih ngelihatnya. Seberapa bahagianya dia lahir dan batin, seberapa otentiknya dia menjadi seorang manusia. Misalkan Rozi dengan keroziannya gitu kan, saya Amanda dengan keamandaanku gitu. Tidak pura-pura menjadi orang lain dan tidak usah menjadikan orang lain sebagai dirimu gitu. Ya kamu menjadi kamu dengan segala macam perjalanan dan luka masing-masing kan, yang membuat kita unik kan itu. Oke. Begitu. Berarti itu cara melihat diri kita sendiri. Kalau sebaliknya, Melihat kita orang melihat orang lain seperti apa? Itu tadi, yang tadi aku sebutin. Kamu, misalkan ini orang terdekat ya, kamu tes aja kalau misalkan dengan kejadian yang sama yang tidak menyenangkan buat dirinya, dia tersulut nggak emosinya? Ekspresinya berubah nggak? Emosinya berubah atau tidak? Gitu. Kalau sudah terbiasa ngamatin orang, meskipun mulutnya bilang nggak apa-apa, mikroekspresi itu terlihat. Oh orang ini sebenarnya gimana gitu. Oke. Kalau terbiasa ya. Berarti kalau kadang Kalau nggak terbiasa, apalagi orang yang pintar ngomong ya nggak kelihatan. Misalkan dia banyak ilmu tentang kebijaksanaan, mungkin terlihat tidak terlihat untuk memang sudah selesai. Padahal sebenarnya belum gitu. Tapi kalau memang orang sudah terbiasa untuk memperhatikan orang, dia orang yang teliti itu kelihatan. Cara ngeceknya begitu. Oke, Mbak, bicara tentang inner child nih. Ya, seru ini. Oke, inner child. Ini sebenarnya tentang masa lalu atau tentang cara kita hidup hari ini? Itu tentang masa lalu, ya, dan tentang cara kita hidup hari ini, ya, benar dua-duanya. Karena sebenarnya kan nggak ada masa lalu, masa kini, masa depan. Kan waktu tuh saat ini, kini, sekarang. Ketika kamu berpikir tentang masa lalu, kamu mikirnya kapan? Kemarin. Kamu mengingat tentang masa lalu, kamu mengingatnya itu kapan? Sekarang, iya. Benar-benar. Ketika kamu memikirkan masa depan, kamu mengingatnya apa? Ya, sekarang. Ya sekarang. Ketika kamu sudah di masa depan, masa sekarang udah ada nggak? Nggak ada, dia jadi masa lalu kan? Ya sama, ketika kamu di masa lalu, nggak ada ini masa lalu nggak ada. Ya kamu ketika mengingat masa lalu, ataupun memikirkan masa depan, itu sebenarnya kamu ya bisa melakukan itu di momen sekarang. Jadi sebenarnya masa lalu dan masa depan itu nggak ada. Nggak ada ya? Cuma proyeksi pikiran aja sih. Berarti waktu ya di situ itu. Jadi nggak ada kemarin atau Kalau secara spiritual, secara mendalam begitu. Ada kok penelitian fisika yang terbaru itu kalau waktu tuh nggak linear. Kita kan selama ini berpikir kalau waktu linear ya. Masa kini, masa lalu, masa depan gitu. Kan ternyata enggak, kayaknya spiral atau apa gitu loh. Jadi muter-muter aja gitu. Atau gini aja deh sederhananya. Apakah berarti inner child itu mengorek masa lalu? Enggak juga. Enggak dikorek-korek kok. Tapi gini, nggak dipungkiri, apa yang kamu lakukan saat ini, apa yang menjadi karaktermu hari ini, apa yang menjadi pola kamu bereaksi terhadap masalah saat ini, itu adalah kumpulan dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang kamu alami. Mas Rozi misalkan jadi orang yang, kamu apa? Pemberani ya? Karena kan mungkin dalam masa kecilmu, kamu dituntut untuk seperti itu. Dalam keluarga memang kamu nggak ada pilihan lain selain harus berani kan gitu. Jadi sehingga karaktermu hari ini, Rozi yang pemberani atau bla 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 itu kan juga hasil dari perkondisian masa lalu kan gitu. Oke. Nah ketika proses kamu tumbuh itu menjadi Rozi yang hari ini, itu kan banyak hal yang terjadi ya. Banyak ingatan, banyak peristiwa. Dan kita harus jujur memang tidak semua menyenangkan. Ada nggak sih orang yang dari kecil sampai mungkin usia 30 tahun menyenangkan? Semua kayak nggak ada ya? Nggak ada dong. Pasti fluktuatif kan? Udah jadi Bu Peri mungkin kalau kayak gitu kan. Udah nggak di dunia gitu kan. Pasti kan ada, iya. Pasti kan ada luka-luka di situ. Nah, inner child itu apa sih ya? Cuma untuk mengingat, memeluk yang
apa ya, diri kecil kita dulu yang pernah terluka itu aja sih. Kalau yang dulu terabaikan, kita sebagai Amanda yang dewasa dan Rozi yang dewasa itu kembali untuk mengunjungi atau mengenali diri kita kecil yang terluka dulu, sehingga karakter atau perilaku atau kepribadian kita saat ini itu lebih sadar, tidak dipengaruhi oleh luka-luka masa lalu. Jadi lebih sadar ketika dalam berlaku, bersikap, berbicara, berpikir, menjadi yang lebih present moment, lebih yang mindful gitu loh, lebih berkesadaran. Tidak terkondisi oleh luka-luka emosi dan trauma masa lalu. Begitu Mas Rozi. Oke, Mbak Manda. Kan banyak juga nih orang yang mempunyai permasalahan secara personal kan. Tapi banyak juga orang yang tidak berani masuk ke dalam dirinya sendiri. Padahal akar masalah itu awalnya kan dari dirinya sendiri. Nah, hal yang menyebabkan ini semua itu apa, Mbak? Orang takut masuk ke dalam dirinya sendiri. Padahal akar masalahnya kan lahir dari dalam dirinya sendiri sebenarnya. Ya, kalau menurut pengalaman saya lagi ya, karena dari kecil kita nggak diajarin itu. Kita kan selalu diajarin untuk belajar keluar. Tapi memang benar nggak ada dari parent nggak ada pelajaran seperti itu, nggak ada ya, Mbak? Kita gini loh, gini. Terbiasa kan, kamu yang pinter kayak itu gitu. Coba kamu nurut kayak anaknya itu. Kan selalu comparing, kemana comparingnya? Kan to other people kan, untuk kepada orang lain kan. Jadi porosnya selalu di luar, selalu dunia luar. Dan itu membuat kita agree, marah secara batin loh ya. Saya merasakan itu loh. Jadi kan pembandingan terus gitu. Kamu pada akhirnya juga tidak merasa cukup terhadap dirimu sendiri, patokanmu selalu orang lain. Orang lain yang mana itu ada di luar dirimu sendiri. Kenapa kok itu susah ya? Karena memang dari kecil kita dibiasakan begitu. Apa ya, di sekolah kan nggak ada. Coba pertanyakan dirimu sendiri, nggak ada kan kayak begitu. Nggak ada. Kita kan selalu melihat mungkin sosok-sosok siapa gitu kan. Harus mengidolakan siapa gitu. Tidak diajari untuk menjadi otentik, versi terbaik dirimu sendiri. Ya awalnya pasti dari budaya kita dalam berkeluarga ya, maksudnya dalam bertumbuh, budaya bertumbuh di rata-rata sih, nggak cuma di Indonesia ya. Rata-rata tuh adalah ya pasti comparingnya tuh adalah dunia luar. Jarang kok orang tua yang gini misalkan bilang, "Mah, aku udah bagus nggak ini?" Misalkan anak kecil ya, gambarku udah bagus nggak? Gambarku udah bagus nggak? Jarang kan yang bilang, "Oh, sudah bagus kok. Coba dibandingin sama yang dulu, kamu sudah better atau belum?" Jarang kan yang gitu. Yang ada kan, kamu harusnya lebih bagus dari ini, gitu. Harusnya kamu bisa lebih baik kayak itu loh, gitu. Kamu harusnya lebih ceria kalau aku dulu ya. Kamu lebih ceria gitu loh kayak anaknya ini, gitu. Kamu bangun pagi kayak ngambil apa kayak itu anaknya si A kayak gitu. Selalu comparing kan ke dunia luar. Sampai saya pernah ngomong, kenapa nggak pungut aja anak itu? Itu sampai saya masih kecil tuh punya rasa dongkol gitu loh. Kenapa saya selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu loh. Sedangkan saya ya saya gitu loh. Kalau memang sampai saya punya pikiran kalau memang menginginkan anak yang seperti itu, kenapa nggak pungut anak itu aja gitu. Mas kadung, kalau bisa mungkin tuker. yang memang begitu sih, memang polanya begitu Mas. Itu yang membuat Mas Rozi mungkin merasa kurang kayak tadi ya, ketika deket sama cewek yang pintar, kamu kayak aku nggak pinter deh. Itu kan input orang tua sebenarnya. Kamu kurang cukup pintar gitu. Sehingga ketika jalan sama cewek pintar, kamu insecure. Ya sama kalau kayak aku sama, selalu dibandingkan sama orang lain. Ini mending kamu dibandingkan sama orang lain. Banyak orang yang ke aku, anak-anak yang datang ke aku, itu mereka merasakan sakit atau mungkin luka, itu karena dibandingkan sama saudara sendiri. Kan ada? Iya benar. Orang tua yang apa sih cara kasarannya? Pilih kasih. Iya kan ada juga. Ada. Itu juga sama. Dia akan merasa kurang terus terhadap dirinya gitu. Jadi kayak ada yang sama dirinya sendiri tuh kayak ada yang nggak beres terus gitu loh. Benar. Kepercayaan diri kurang, akhirnya nggak bisa ngomong dengan ekspresif dan segala macam. Begitu. Lalu menurut Mbak Manda, memanjakan diri sendiri itu apakah sebuah ego atau justru berani jujur pada luka? Nah, ini tadi kan saya punya luka ini, luka masa kecil. Gimana pertanyaannya? Mencintai diri sendiri itu berarti memanjakan ego atau justru berani jujur kepada luka? Diri, kepada luka. Itu jauh sekali ya. Pertanyaannya sangat gampang sekali tuh jawabannya. Ya pasti jawabannya adalah tentang jujur terhadap lukamu sendiri. Kenapa? Kalau ego itu kan nanti pada akhirnya kalau terlalu kamu manjakan,
Dia akan jadi orang yang egois. Satu. Yang kedua narsistik biasanya, memuja dirinya sendiri ya kan? Over ya? Iya kan? Iya terlalu mengagung-agungkan dirinya sendiri gitu. Kalau kita berangkat atau mungkin memulai dari yang kita jujur terhadap luka kita sendiri, itu menurutku lebih sehat ya. Lebih sehat. Lebih sehat. Kenapa? Karena muaranya adalah dirimu sendiri, gitu. Dan dengan mulai jujur terhadap diri sendiri, otomatis kan nanti kebijaksanaan muncul, terus kesadaran muncul. Pada akhirnya juga kamu lebih mengenali dirimu sendiri. Dan yang lebih indah menurutku ya, proses yang indah sekali ketika kita menjalani proses penyembuhan diri sendiri, self-healing atau self-transformation itu adalah kita menemukan diri kita yang otentik. Itu menurutku indah sekali. Jadi tuh, Yus ini Amanda. Original. Iya, original aku kayak gini. Aku nggak mencoba untuk menjadi orang lain. Karena aku pernah di fase yang andaikan aku seperti, andaikan aku seperti dia, gitu kan. Atau mencoba sesuatu atau mencoba bertindak yang bukan seperti aku. Kayak misalkan contohnya gini, saya kan gampang akrab sama orang. Iya. Gitu kalau ada yang bilang gitu, kamu jangan kayak gitu, nanti kalau kayak gitu kamu disalahartikan sama orang lain gitu kan. Nanti bakal dinilai gini. Waktu saya masih kurang bijaksana dulu ya, itu aku pikirkan sebagai suatu kebenaran. Sehingga aku rela merubah diriku sendiri untuk dinilai baik untuk oleh orang lain gitu kan, oleh society. Padahal kan kita dinilai atau enggak sama orang lain, penilaian mereka itu kan mencerminkan apa yang ada di dalam isi batinnya mereka sendiri, bukan tentang aku loh ya. Benar banget. Bukan tentang aku. Tapi karena aku belum menemukan keotentikan diriku sendiri, aku masih goyah juga tentang kepribadianku sendiri, aku ngikut aja, disaranin gini ikut ke sini, disaranin begitu aku ikut begitu. Jadi jadi followers gitu loh. Nggak jadi, ini aku nih gitu. Kalau sudah otentik itu enak banget menurutku ya. Jadi dunia itu ngelihat dunia itu lebih berseri-seri gitu loh. Benar. Iya, tanpa stimulus apapun. Tanpa harus kamu shopping sana sini, tanpa kamu harus viral di mana-mana, tanpa kamu harus melakukan apa yang susah-susah untuk kamu bisa dinilai orang lain. Jadi menjadi otentik, dirimu yang apa adanya kamu, itu hadiah yang terindah menurutku sih. Nah, ini banyak yang tidak menyadari, terutama bagi orang tua ya, atau ibu-ibu lah. Biasanya kita waktu masa sekolah, kita kan banyak tekanan dari orang tua. Kamu harus jadi A, jadi B, jadi C. Sedangkan kita itu sudah ada potensi. Karena saya kecenderungan di bidang A. Nah, ini yang jadi masalah sampai saat ini. Jadi banyak anak-anak yang mereka ketika belajar itu merasa tertekan, akhirnya tidak sesuai harapan. Bahkan setelah lulus pun mau kemana, setelah kuliah mau kemana itu bingung. Karena mereka tidak jadi diri sendiri. Nah, ada nggak pesan buat ibu-ibu atau orang tua yang ada ibu-ibu, bapak, ibu, maaf Bu. Kalau saya ya, pengalaman saya. Saya dulu ya, waktu baru masuk SMA. Kan saya SMA itu udah kos. Karena mamaku di luar. Nenekku di kecamatan gitu, saya di kota besar ya. Jadi saya kos. Ketika itu mamaku telepon. Nanda, kamu harus pinter ya sekolahnya. Gitu. Kalau kamu nggak pinter, nggak juara, mending mama beliin kamu kambing aja angun wedhus di kampung. Kebayang nggak? Itu perempuan, aku anak tunggal by the way. Anak tunggal yang, masih lulus SMP tuh masih bego kan, masih nggak ngerti mau ngapain gitu. Benar. Di bawah ancaman gitu kan. Kamu kalau nggak juara, mama beliin kambing aja angun wedhus di kampung. Kan dia kayak, hah? Gitu kan. Langsung kan mungkin mamaku cuma untuk nge-push doang. Tapi kan kita nerimanya, aku ini anaknya atau bukan sih kan gitu. Benar. Kayak, emang nilaiku cuma dilihat dari nilai rapotku kan gitu kan. Dilalahnya atau mungkin bagusnya, karakter saya nggak rebel. Karakter saya itu penurut sekali. Jadi ya saya juara-juara aja gitu pada akhirnya. Tapi, bener kayak kata Mas Rozi tadi, memang mungkin bisa juara ya. Bisa juara, bisa ranking. Saya juga kuliah juga gitu. IPK saya selalu tinggi, selalu lulusan terbaik waktu itu. Tapi dalam hati tuh kayak nggak punya jati diri gitu loh. Jadi luka kan akhirnya. Iya, jadi nggak punya jati diri. Jadi kayak sebenarnya aku ini hidup di sini untuk apa sih gitu. Aku tuh sebenarnya di dunia itu tugasku apa. Jadi akhirnya
keresahan-keresahan itu muncul. Orang mau bilang memuji aku kayak segala macam, tetap sini nggak pede. Bener. Mau bilang kamu tuh pinter gini-gini, tapi untuk aku untuk bisa ngomong sama orang itu nggak berani. Bener banget. Gitu. Meskipun nilai bagus ya. Nah, itu juga yang pada akhirnya bikin aku bingung gitu. Karena kan sebenarnya aku tuh kan dari dulu kayaknya suka psikologi ya. Karena tidak ada yang mengarahkan sama sekali dan bla bla bla. Terjebak di dunia hukum. Saya kan lulusan hukum S1 S2 di hukum. Sebenarnya profesinya adalah notaris gitu. Tapi karena memang melakukan itu karena pressure, ibaratnya karena dulu di bawah ancaman gitu kan. Jadi ketika saya bisa menghidupi diri saya sendiri dan bisa mandiri, profesi itu nggak aku tekunin. Malah jadi sekarang kayak gini nggak jelas gini ngomongin tentang luka batin lah, ngomongin meditasi itu kan menurutku kayak apaan sih gitu. Kenapa sih kamu nggak buka kantor notaris aja gitu kan yang lebih menjanjikan. Tapi balik lagi karena memang itu karena aku di bawah tekanan sih. Jadi baik atau enggak sebenarnya untuk Bapak Ibu begitu. Baik aja ya untuk men-challenge anak agar lebih baik. Tapi mungkin kata-katanya ya jangan yang terlalu sadis lah ya gitu ya. Yang lebih sadar gitu. Nanti kan jadi luka batin yang mengendap gitu loh. Betul, iya. Dibawa sampai nanti anak-anak dewasa. Dan dia juga nanti secara nggak sadar karena mungkin dia begitu, mungkin generasi saya yang begitu. Saya secara nggak sadar karena memang saya sebelum sembuh saya memperlakukan itu juga ke anakku. Bisa juga kan? Iya. Jadinya pola berulang terus gitu. Looping kan? Iya, itu sih. Iya, memang yang terjadi itu seperti itu. Saya sendiri juga mengalami. Oh gitu ya. Jadi Iya. kenapa orang lain itu menghargai apa yang saya lakukan, apa yang saya bisa, potensi apa yang bisa saya gali. Tapi orang terdekat saya itu malah menganggap kamu nggak bisa apa-apa, bisamu cuma. Nah, ini yang menjadi endapan luka sampai saat ini. Tahu nggak kenapa? Kenapa, Mbak? Karena memang rumusnya begitu. Orang yang menyakiti kita paling sakit itu adalah orang terdekat. Gitu ya? Iya, coba deh. Coba kamu list siapa yang menyakitin aku paling dekat, yang paling sakit. Pasti orang-orang terdekat, pasti itu. Kenapa? Karena kita ada hubungan emosional. Sekali ada hubungan emosional, kamu ada pengharapan. Iya nggak? Sekali ada hubungan emosional, kamu ada ekspektasi. Harusnya kan orang tua begini-begini, ya kan gitu. Harusnya orang tua lebih bijaksana, mengerti anaknya, penyayang, dan segala macam kan. Coba kalau itu yang ngomong, Rozi, coba kamu tuh kayak anaknya orang sebelah itu loh. Misalkan yang ngomong itu kepala desamu gitu, misalkan kamu nggak kenal ngefek nggak? Kan enggak. Tapi ketika yang ngomong itu adalah bapakmu sendiri, sakit di sini. Masuk ke tulang sumsum. Oke. Kamu rekam seumur hidupmu, kan begitu. Menjadi sakit karena yang ngomong itu adalah orang terdekat. Dengan metode inner child ini, kira-kira bisa nggak menyembuhkan luka-luka yang mengendap, yang cukup lama ini gitu loh? Itu salah satu miskonsepsi tentang inner child meditation ya. Orang mengira mungkin itu akan langsung sembuh, gitu. Padahal yang dilakukan dalam self healing ya, termasuk inner child meditation itu bukan menyembuhkan, tapi kamu mengenali dulu. Mengenali ya? Iya, kamu kenal dulu. Oh, lukaku tuh ini tuh, gitu. Nanti kamu akhirnya sadar. Oh, aku sadar. Ternyata aku gini tuh dari lukaku. Pada akhirnya nanti, ya sudahlah tak terima. Akhirnya kamu melakukan penerimaan. Terus kamu peluk lukamu sendiri. Kamu menjadi orang tua yang tidak kamu dapatkan dulu ketika kecil ya. Kamu reparenting yourself gitu. Kamu memeluk lukamu sendiri. Nah, itulah pada akhirnya berangsur-angsur kamu terkesan sembuh gitu. Padahal ya itu ada aja, rekaman itu masih ada, tapi kamu tuh tidak menjadikan itu sebagai suatu masalah lagi gitu. Kamu sudah melampaui lukamu sendiri. Jadi kalau sembuh kan ibarat luka kan udah nggak ada bekasnya ya. Kalau itu inner child ya masih ada bekasnya, masih ada gitu. Kalau emang mau hilang total kan harus hapus memori. Gitu. Oke. Mbak, akankah luka batin yang tidak kita sadari bisa terus diwariskan ke pasangan dan anak kita nanti? Diwariskan ke pasangan. Kalau pasangan sih bukan tentang pewarisan ya. Kalau ke pasangan tuh lebih kamu melampiaskan ke pasanganmu tuh benar. Kayak misalkan contoh saya kan lukanya kurang dicintai gitu ya. Sehingga always craving for love. Jadi sangat haus akan kasih sayang. Maunya tuh dipuja-puja mulu gitu dulu ya.
Iya, iya, Ya, maunya dipuja-puja mulu gitu. Kayak harusnya diperlakukan kayak gimana lah gitu. Karena memang itu jadi isunya, salah satunya. Ketika saya belum sembuh, saya akan menuntut itu terhadap pasanganku. Biasanya, polanya, kalau nggak kamu jadi pasangannya rese banget, yaitu kamu menjadi yang posesif. Atau yang kedua, kamu jadi pasangan yang, apa ya, kabur-kaburan gitu loh. Nuntut terus, tapi ketika kamu nggak mau ngomong, gengsi. Oh, Gitu. gitu. Jadi sebelum kamu ninggalin aku ninggalin kamu duluan. Aku tinggalin kamu duluan. Itu cara mekanisme bertahan hidup aja. Biar Amanda yang ingin cintai ini terobati kan gitu. Dua kemungkinannya. Kalau nggak jadi pasangan yang rese sekali, kamu di mana? Setiap harus kasih kabar tiap 1 menit sekali gitu kan. Karena takut kehilangan kan. Dia haus akan cinta. Atau yang sebaliknya, aku yang kedua. Jadi gengsi sekali, nggak mau ngomong saya, nggak mau ngomong apa gitu. Jadi ketika ngerasa nggak nyaman, kabur duluan gitu. Kabur-kaburan. Kita nggak mau merasakan luka yang ditinggalkan itu loh. Oke. Begitu. Itu untuk pasangan. Kalau untuk anak sendiri? Pasangan. Untuk anak sendiri diwariskan atau tidak, gitu kebanyakan iya sih. Mewaris ya? Bukan waris yang terus kayak, ini enggak ya, apa ya? Karena pola didiknya pada akhirnya, yang kamu meneruskan itu ke anakmu. Iya. Sehingga kamu mewariskan pola didik yang sama gitu loh. Dia pun pada akhirnya nanti ketika dia juga tidak berproses, dia juga akan begitu ke keturunannya nanti berikutnya. Pada akhirnya kenapa kok disebut orang mewaris gitu loh. Gitu aja. Tapi ketika memang kita banyak luka batin dan kita belajar untuk menyembuhkan diri, kita menjadi pemutus mata rantai itu. Bisa ya? Bisa dong, harus bisa dong. Jadi cukup saya aja yang ngalamin. Anakku nggak usah gitu. Dan generasi bawahnya nggak usah. Itu tindakan yang paling mulia menurutku ya. Ketika orang dalam kondisi rumah tangga mungkin yang, atau keluarga yang tidak harmonis mungkin ya, atau mungkin penuh konflik, atau mungkin perpisahan gitu, atau mungkin mengalami kekerasan secara verbal ataupun fisik gitu. Cara yang paling mulia itu adalah ya kamu menjadi mata rantai pemutus gitu. Berat sih memang iya. Tapi harus berani cut loss ya? Iya. Ibarat kata tuh kan kita menjadi lilin di keluarga kan. Lilin tuh kan Menyinari. bisa mengeluarkan cahaya ketika kita membakar diri sendiri kan gitu kan. Iya. Ya gitu ya, agak-agak ini ya, agak-agak berat ya. Tapi memang begitu. Memang begitu ya. Kenapa proses sadar itu terasa lebih menyakitkan daripada terus menghindar? Proses sadar terasa lebih menyakitkan daripada terus menghindar. Karena ketika kamu belajar untuk mulai sadar, kamu melihat sisi-sisi gelapmu sendiri. Sisi-sisi rapuhmu sendiri. Itu pas kita sadar melihat diri kita Iya sendiri. dong. Melihat luka-lukamu sendiri, kebodohan-kebodohanmu sendiri. Iya. Kan orang proses ketika menjadi sadar itu kan juga melihat kebodohan, melihat keburukanmu gitu kan, melihat luka-lukamu, melihat trauma yang mungkin sangat ingin kamu tutupi dulu gitu. Aku nggak punya trauma itu kok. Aku loh orangnya sabar, meneriman gitu kan. Ada kan yang begitu kan? Ada. Aku tuh neriman, ikhlas sekali aku tuh jadi orang. Nggak ada aku menyimpan luka batin. Ada juga. Kalau semakin berproses sadar, kenapa menyakitkan? Ya karena kamu apa ya? Mulai membuka dirimu, membedah dirimu sendiri. Sakit nggak? Sakit lah. Iya. Yang paling gampang apa? Membedah orang lain. Kamu tuh gini-gini. Nyalah-nyalah itu kan paling Itu mudah. paling gampang, Iya. Menghindar misalkan. Memang semua kehidupanku itu salahnya bapakku gitu misalkan ya. Aku ada orang terdekatku yang sampai umur 55 tahun dia menganggap kehidupannya dia tidak bahagia itu karena bapaknya. Padahal bapaknya udah meninggal. Dia masih gitu pikirannya. Nggak ada self inquiry yang jangan-jangan aku juga berkapasitas memberi kesalahan nih gitu. Jangan-jangan aku juga menyumbang kebodohan gitu. Iya. Nggak ada begitu. Jadi selalu tentang menyalahkan orang lain. Memang itu yang paling mudah. Kenapa nggak mikir soalnya? Menyalahkan kan nggak mikir, kamu nyalah-nyalah kotok gitu kan. Iya, Memang kamu tuh ini gitu. Segala kebaikan ada padamu, segala kesalahan pada orang lain. Itu paling mudah, Mas. Kenapa nggak pakai mikir? Satu, yang kedua kamu nggak pakai menyelam ke dirimu sendiri. Yang ketiga kamu nggak mengalahkan egomu sendiri. Kan ketika kita mau mengakui kita menyumbang kesalahan, satu, mau mengakui kalau kita manusia ada kurangnya, dua, mau mengakui kalau kita tuh kadang-kadang terhanyut oleh emosi kita. Mau mengakui kalau kita tuh ada rasa sombong, ada rasa mungkin Benar. ingin dihargain gitu kan, nggak mau mengalah, itu kan nggak enak.
Kenapa? Karena yang kamu serang dirimu sendiri. Memang nggak enak, Mas. Yang enak tuh nyerang orang lain, ya kan? Kenapa memang kritikus selalu lebih banyak dibanding orang-orang yang memang otentik yang memang berkarya, begitu. Yang memang dia bisa melampaui rasa sakitnya. Memang akan jarang sekali habitatnya. Habitat kritikus atau pengeluh itu akan selalu lebih banyak. Karena itu hal yang paling mudah untuk dilakukan. Oke. Paling gampang. Soalnya ya saya kan merasakan sendiri ya. Kamu yang mana? Membedah diri sendiri itu berat. Berat kan? Berat. Mau jujur saya salah itu, apalagi dengan orang terdekat misal. Iya. Gengsinya kan Iya, itu ego kan lebih gitu. Itu Makanya ada kutipan kalimat apa namanya? Benar itu adalah sebuah kesalahan yang belum kita sadari. Benar bagiku adalah sebuah kesalahan kayak yang belum kalimatnya kita Mas sadari. Hendra ya? Iya. Aku kutip. Iya, betul. Betul kan? Jadi saya sendiri masih belajar sih. Kadang mengakui sebuah kesalahan itu meskipun kesalahan kecil misalnya. Susah, karena yang kamu lawan tuh dirimu sendiri. Tapi kan relate. Kenapa kok Nabi Muhammad bilang perang terbesar melawan diri sendiri, ya kan? Bukan melawan yang sono ya, gitu. Karena yang kamu lawan memang dirimu sendiri. Tricky. Kita mau gini, enggak gitu. Kan aku orang yang bijaksana, gitu kan bisa. Jadi memang butuh kejujuran dan butuh keterbukaan yang luar biasa dan menyakitkan.